Nah, di hari kedua, narasumber yang berbeda, jumlah yang hadir itu, dan kebetulan yang ke hari kedua alhamdulillah bisa tembuskan pakai akal. Akal-akalan bisa tembus ke atas. Tapi kan bisa masuk ke ruangan kan? Bisa kan pakai kartu sakti. Kartu sakti yang nggak bisa orang usir. Saya muter-muter, cuman memang mau masuk ke sana, suasananya tidak kondusif. Tidak memungkinkan lah. Hanya mantau-mantau, lewat, mantau, jalan. Itu hanya 171 yang hadir. Pertanyaannya, apa tuh? apa pertanyaannya? Bukan pertanyaannya, justru yang jadi tanda, bukan tanda tanya. Dengan hadirnya 171 dan ternyata yang memilih itu 1.800 sekian, hampir 2.000 lah ya, yang memilih. Itu kan lewat e-voting. Nah, dari Kang Udin sendiri, kalau melihat setuju tidak dengan adanya e-voting? Ya kan dari awal juga udah ngomong. E-voting itu sesuatu yang baik tidak? Kalau terlepas dari aturan ada atau tidak? Ya kalau untuk kemaslahatan anggota, kenapa enggak? Ada hanyanya kan? Ya. Apakah itu sudah diatur? Ya kalau sudah diatur. Kalau sudah diatur nggak ada masalah. Tidak akan mempersoalkan. Kalau sudah diatur bahwa kongresnya itu adalah di Banten, di Novotel Tangerang. Udah diatur dalam ADART, udah diatur pada saat kongres sebelumnya. Ya sudah, kenapa enggak gitu loh. Bukan kemudian harus dirubah sesuai dengan yang dimauin oleh salah satu pihak kan. Ya kalau memang kemudian itu diatur dalam ADART mengatakan e-vote nasional, e-vote terbatas dan seterusnya misal gitu. Kalau itu udah diatur dan dilaksanakan ya sudah kita dukung. Tapi kalau nggak diatur kan. Nah untuk KLB sendiri, apakah berarti kembali ke masa lalu pakai kertas atau pakai kertas? Nah, saya belum sabar. Enggak, kalau melihat dari aturan, dari kacamata. Ya kalau di aturan kan e-vote terbatas kan. Berarti pakai yang kayak gini ya, pakai digital gitu. Yang datang yang bisa milih. Ya, berarti harus datang. Forumnya dihitung dari situ. Iya. Nah Kang, ini kan yang hadir 8 tenwil di sana, di Kongres. Di sini 25. Legalitas atau legalisasi atau legal standing itu dilihat dari jumlah atau bagaimana? Kan ada dua macam ya. Ada kualitas, ada kuantitas. Kualitas. Sebetulnya kalau bicara kuantitas, waktu zaman Remuk Nasional juga kan dari sisi kuantitas sudah lebih dari 2/3 dong. Dari sisi itu. Tapi kan di Remuk Nasional minta 1 dikasih 5. Ya makanya itu kan saya bilang kalau dilihat dari kuantitas. Nah sekarang kan ditanyain, apakah kuantitas ya? Kalau mengikuti ke sana ya sudah jelas lah. 2/3 dong. Berarti legal standingnya lebih jelas yang 2/3. Ya, kalau dilihat dari sisi itu. Tapi kan terlepas dari itu ya, sebetulnya kenapa harus dilakukan KRB ya untuk memperbaiki keadaan gitu. Intinya itu sebetulnya. Supaya lebih baik lagi dengan KLB ini. Nah, ada juga yang bilang KLB kan nggak diatur, PP nggak menyetujui. PP kan nanti KLB ini bulan Maret. PP udah nggak ada, bos. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. PP yang mana sih? Saya nanya. PP-nya udah nggak ada? Nggak tahu tuh. Lupa saya. Oh iya, PP-nya udah habis ya? Udah nggak ada? Udah bubar ya? Kalau udah bubar kesian yang Pemda dong. Kan mau pensiun nggak bisa dong. Kan dulu ada presiden-presidenan. Makanya banyak yang bingung kalau kemarin nggak mau pensiun bingung jadinya. Minta rujukannya ke siapa nih? Mau pensiun, mau pindah jabatan, mau pindah wilayah. Nah, KLB, bicara KLB. Informasi yang saya dapat dari narasumber yang sudah terdaftar itu 5.600 sekian lah. Mungkin sekarang udah bertambah. Yang sudah terdaftar, bukan sudah bayar. Nah, dari yang 2.600, narasumber itu bilang, yang sudah bisa bayar 1.600. Yang hari ini terakhir informasi yang terus dapat,
sudah 2.600. Kang Udin sendiri sudah sebagai anggota peserta belum sebagai KLB? Ya, sudah ya dapat. pastilah. Kirain ya ngalamin susah juga di daftar. Sulit nggak sih kan daftar? Wah, Nggak sesusah waktu kongres. aman. Waktu kongres katanya susah. Kongres yang mana nih? Kemarin Oh, yang di mana? di hotel ada kongres. Kalau udah saya mah kan Emang ada kongres ya? nggak tahu. Orang Pasti nanya gitu. Emang apa ada kongres di DPT nggak ada. di PT di DPS? Emang harus ada DPT DPS? Ya berarti kan saya tidak diakui sebagai anggota. Berarti akan apa organisasi apa? Saya juga nggak ngerti. Berarti kan SK saya yang ditandatangani Profesor Dr. Romli Atnas Sasmita SHLLM. Biasa. Nggak ada. Nah, balik lagi ke KLB. Apakah hanya rekonsiliasi saja atau tadi kan menurut saya hal apa yang harus diperhatikan di KLB untuk penyelesaian? Ya sebetulnya itu yang paling penting sih sebetulnya itu. Kalau mau organisasi kita tidak percaya, kalau mereka nggak mau hadir, ya itu salah DW kan gitu ya. Kan yang terpenting adalah panitia harus mengakomodasi itu gitu. Ya kasih undangan ya kepada mereka bahwa ini maksudnya itu adalah gini. Perkara siapa yang nanti akan jadi ketua itu tentu hal lain lah ya. Disingkirin dulu lah. Ya, yang penting organisasi kita selamatkan. Itu sih sebetulnya. Nah, kalau mereka tidak hadir, berarti tidak selesai. Nah, kalau misalkan kita kan juga berpikir atau teman-teman juga berpikir nanti ada mekanisme lain kan, pengadilan. Nah, itu kan jalan terakhir ya. Pahit-pahitnya. Ya mudah-mudahan nggak sampai ke sana lah. Jadi KLB selesai gitu. KLB selesai, rekonsiliasi terjadi, ini tetap satu gitu ya. Nah, kan tadi saya tanya, nanti kan wajib hadir, maksudnya diundang lah ya, PP expired diundang, kemudian balon diundang, balon ketum, balon DKP diundang kembali kan, hadir di KLB untuk rekonsiliasi. Nah, mekanisme apa selain pengadilan ketika mereka ini ternyata menyatakan, oh ngapain lu hadir di KLB? Kan gue udah kongres, kan udah selesai. Ya kalau nggak bisa mengikuti cara itu ya apalagi kan memang ada RT kan memungkinkan untuk itu kan. Ya nggak? KDRT kan memang memungkinkan untuk dibuatkan KLB kan. Betul. Dalam KLB itu kan bisa diselesaikan persoalan-persoalan yang ada. Ya. Kalau kemudian kita taat asas, taat ADART ya itu harus dijalankan. Jangan ngomong teriak-teriak taat asas tapi tidak mau menggunakan itu gitu loh. Ya harus hadir. Ya. Kalau mau katakanlah beres persoalan gitu ya, ya harus hadir lah. Buka ruang seluas-luasnya untuk diselesaikan persoalan-persoalannya. Buka ruang seluas-luasnya, jangan kayak kemarin katanya ini ya tidak bisa dibuka ruangnya. Ya terbatas itu. Ya dibatasi, bukan terbatas, dibatasi. Mereka membatasi, jumlahnya dibatasi, yang hadir, yang meliput juga dibatasi, dipilih. Si aja misalnya ikut, yang lain nggak boleh, gitu dan sebagainya. Nah kan, kalau itu sudah terselesaikan. Nah, apakah di situ juga bisa untuk merubah anggaran dasar anggaran rumah tangga di KLB? Nah itu hal lain lagi. Dalam artian kan untuk merapikan. Betul. Kalau udah terbentuk konsiliasi, terbentuk perdamaian dalam tanda petik ya. Nah berikutnya kan dilakukan perubahan-perubahan. Perbaikan. Ada ART yang tidak cocok, yang tidak pas, perbaiki. Kode etik yang kemudian harus diselesaikan, dibereskan, dan seterusnya. Bahkan kan sebagai penegak kode etik, pantas nggak kalau ada surat ancaman? Kalau apa? Ada surat ancaman. Nah itu yang saya bilang tadi di awal juga kan, saya udah menyiratkan kan. Yang nama pemimpin itu kalau mau dianggap sebagai pemimpin, bukan kemudian intimidasi.